Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Adik-adik, kita patut bersyukur karena kita bisa hidup dan bernafas dan beribadah sampai hari ini. Semuanya itu karena kasih setia Tuhan kepada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu "Ada Orang Naik-Naik Pohon". Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk kebaikan-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk beribadah sampai saat ini. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian memanjat sebuah pohon? Kalau pernah, untuk apa adik-adik memanjat pohon itu? Mungkin saja untuk mengambil buahnya ya adik-adik. Atau mungkin untuk mengambil layangan yang tersangkut. Atau mungkin juga hanya untuk bermain-main saja. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang pernah berlari untuk memanjat sebuah pohon. Adakah yang tahu
Siapa namanya? Ya, namanya adalah Zakheus. Zakheus berlari dan memanjat pohon bukan untuk mengambil layang-layang atau melihat sarang burung adik-adik. Tapi, tahukah adik-adik, Zakheus melakukan semuanya itu hanya untuk melihat Yesus. Benarkah? Ya, benar. Pada waktu itu, Yesus sedang melintasi kota Yeriko. Yesus diikuti oleh banyak orang karena Yesus sangat hebat. Bayangkan saja adik-adik, sebelum masuk ke kota Yeriko, Yesus sudah melakukan sebuah mukjizat, yaitu menyembuhkan mata seorang pengemis yang buta. Wow! Dari yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat adik-adik. Ajaib bukan? Ya, bahkan bukan hanya itu saja adik-adik. Sudah banyak mukjizat yang dilakukan Yesus yang sudah nyata dilihat oleh orang banyak. Sehingga Zakheus pun sangat penasaran untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ketika Zakheus berusaha melihat Yesus, ia tidak berhasil karena badannya pendek. Sementara orang banyak yang mengikuti Yesus lebih tinggi darinya. Tetapi, walaupun begitu, dia tidak langsung bersedih dan mengeluh adik-adik. Karena ia ingin sekali melihat Yesus. Maka, Zakheus memikirkan cara untuk melihat Yesus. Dia berpikir, dan dia pun menemukan cara yang tepat, yaitu dengan memanjat pohon ara yang ada di situ. Dengan segera Zakheus pun berlari ke arah sebuah pohon ara yang akan dilewati oleh Yesus. Dan dia pun memanjat pohon itu. Wah, Zakheus pantang menyerah ya adik-adik. Lalu, apakah akhirnya dia bisa melihat Yesus itu? Ternyata adik-adik, dia bukan saja hanya bisa melihat Yesus. Tapi yang paling membahagiakan ialah ketika Yesus sudah sampai ke tempat Zakheus itu, Yesus melihat ke atas pohon dan mengajak Zakheus untuk turun dari pohon itu. Ternyata Yesus mau singgah di rumah Zakheus. Adik-adik tahu? Zakheus sangat senang mendengar ajakan Yesus itu. Mengapa ya Zakheus itu sangat senang? Karena adik-adik, sebenarnya Zakheus itu sering diejek dan dijauhi oleh orang banyak. Itu karena dia bekerja sebagai bos atau kepala pemungut cukai, sehingga dia tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya karena pekerjaannya itu adalah dosa. Ia sangat senang karena ternyata masih ada orang yang mau berteman dengannya dan yang mau datang ke rumahnya.
Itulah sebabnya Zakeus tidak berlambat-lambat untuk menerima ajakan Yesus itu. Yesus memanggil Zakeus dan mau menumpang ke rumahnya. Itu adalah bukti bahwa Yesus tidak menghakimi dia dan tidak menghukum dia. Walaupun dia sudah jelas-jelas melakukan dosa. Tetapi sebaliknya, Yesus mau menunjukkan bahwa Ia mau dan bersedia mengampuni dan menerima Zakeus yang berdosa. Dan adik-adik, tahukah apa yang dilakukan oleh Zakeus? Setelah Yesus berbicara kepadanya, dia langsung turun dari pohon itu, lalu pergi ke rumahnya bersama dengan Yesus. Zakeus tidak meragukan perkataan Yesus, adik-adik. Dia percaya kepada perkataan Yesus yang mau singgah ke rumahnya. Itulah sebabnya dia segera turun dari pohon itu. Kalau Zakeus ragu-ragu, maka dia pasti akan berpikir-pikir dulu dan tidak langsung turun, adik-adik. Nah, mengapa Zakeus bisa percaya atau beriman kepada Yesus? Itu karena dia sudah mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, juga tentang kasih Yesus yang mau menerima orang-orang berdosa. Dari semua yang didengarnya tentang Yesus itulah, sehingga muncullah iman Zakeus kepada Yesus. Tetapi semua orang bersungut-sungut, adik-adik. Mereka tidak senang melihat Yesus berteman dengan Zakeus. Mereka merasa bahwa orang-orang berdosa seperti Zakeus itu tidak cocok untuk ditemani atau dikasihi. Mereka berpikir bahwa orang berdosa seperti Zakeus itu cocoknya diberi hukuman atau dijauhi saja. Walaupun semua orang melihat Zakeus itu sudah bersungut-sungut, tetapi Zakeus tidak lagi merasa tertuduh dan tertekan dan bersedih. Sebaliknya, ia berdiri dan berkata kepada Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Dan dia juga berani mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang sudah diperasnya. Wah, Zakeus benar-benar berubah ya adik-adik. Dia tidak lagi mengutamakan hartanya dan tidak lagi takut-takut memberitahukan dosanya. Itu semua terjadi karena Zakeus sudah menerima Yesus yang mengasihi orang berdosa seperti dirinya. Zakeus sudah mendapatkan sukacita yang sangat besar karena Yesus sudah diterimanya, mengampuni segala dosanya. Pada saat itulah Yesus berkata bahwa di rumah Zakeus telah terjadi keselamatan karena Zakeus itu sudah menjadi anak Abraham. Maksudnya ialah Zakeus telah selamat dari upah dosanya, yaitu maut, karena dia sudah menerima Yesus yang mengampuni segala dosanya. Yesus menyebutnya sebagai anak Abraham
karena Zakheus telah menerima pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Abraham yang juga telah menerima janji pengampunan dosa di dalam Yesus dengan imannya. Wah, banyak sekali ya keuntungan yang didapatkan Zakheus ketika ia sudah percaya kepada Yesus. Sekarang, apakah adik-adik juga ingin berubah seperti Zakheus itu? Apakah adik-adik juga ingin menjadi anak-anak Abraham yang nanti akan masuk ke sorga? Semua itu bisa kita alami ketika kita sudah beriman kepada Yesus yang mengampuni dosa kita. Sama seperti Zakheus itu adik-adik. Jadi beriman kepada Yesus itulah yang sangat penting adik-adik. Lalu dari manakah iman itu bisa muncul di hati kita? Bisakah kita beriman hanya dengan main TikTok saja? Atau dengan nonton film? Atau main game saja? Tentu tidak akan bisa adik-adik. Mengapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan dengan mendengar yang lain-lain adik-adik. Artinya kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, maka dari situlah iman kita akan muncul. Sama seperti Zakheus beriman ketika ia mendengarkan tentang Yesus, demikianlah kita juga pasti bisa beriman dengan cara mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang sudah diceritakan atau dituliskan di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sekarang coba adik-adik ingat, apakah yang sering kalian dengarkan setiap hari? Apakah yang paling sering adik-adik lakukan setiap hari? Adakah adik-adik mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Pernahkah adik-adik mengulang-ulangi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan selama ini? Mulai saat ini, adik-adik harus lebih sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan dan harus lebih sering mengulangi firman Tuhan itu setiap hari supaya adik-adik bisa beriman kepada Yesus yang sudah datang untuk mengampuni dosa adik-adik semuanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Kalau ada yang mengganggu adik-adik untuk mendengarkan atau mengulangi firman itu, adik-adik jangan langsung bersedih dan menyerah. Adik-adik harus memikirkan cara supaya sampai beriman seperti Zakheus itu. Oke? Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa beriman kepadamu.
Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai teman, dari manakah iman? The answer, friends? Aha! From the hearing of the word of Christ. Hai teman, dari manakah iman? Hai teman, coba temukan jawaban. Dari kata orang tidak, perbuatan baik tidak, lalu apa jawabnya? Dari kata orang tidak, perbuatan baik tidak, lalu apa ya jawabnya? Aha!